Pernahkah kamu melewati jalan hutan di tengah malam, tanpa ada satupun kendaraan lain di sekitar? Hanya suara mesin, dan gelap yang seolah hidup di antara pepohonan. Di balik rimbunnya perkebunan sawit dan karet, di Musi Banyuasin, terdapat satu titik hitam yang menjadi momok bagi setiap pelintas jalur lintas Sumatera. Sebuah tikungan tajam, yang tidak hanya memakan aspal, tapi juga nyawa. Nama yang diambil dari sebuah tragedi besar yang kemudian berubah menjadi magnet bagi hal-hal yang tak kasat mata. Selamat datang di salah satu jalur paling mematikan di tanah Sriwijaya. Tikungan Harmoko. Nama Harmoko bukan sekedar sebutan tanpa alasan. Kita harus mundur ke tahun 1993. Saat itu, rombongan Menteri Penerangan era Orde Baru, Bapak Harmoko, sedang melakukan safari Ramadan. Di titik inilah, bus yang membawa rombongan menteri tergelincir hebat dan terperosok ke jurang sedalam puluhan meter. Meski sang menteri selamat, insiden itu seolah menjadi pembuka pintu bagi rentetan kecelakaan berdarah di tahun-tahun berikutnya. Sejak saat itu, setiap kali terjadi kecelakaan di kilometer seratusan ini, nama Harmoko selalu dibisikkan dengan nada penuh kengerian. Aspal di sini seolah haus, menanti siapa lagi yang akan menyapa dasarnya. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Para sopir lintas, dari bus antar kota hingga truk logistik, punya cerita serupa. Mereka sering melihat sosok wanita yang berdiri diam di pinggir jalan, tepat saat lampu jauh menyorot. Beberapa pengakuan menyebutkan, jalanan yang seharusnya berbelok patah, tiba-tiba terlihat lurus dan rata di mata pengemudi. Fenomena halusinasi massal atau hipnotis jalanan? Entahlah. Namun, kesaksian yang paling mengerikan adalah tentang penumpang gelap. Banyak pengemudi yang merasa kendaraannya tiba-tiba menjadi sangat berat, seolah ada beban ribuan ton yang naik di bagian belakang. Bagi warga sekitar, tikungan Harmoko bukan sekedar tempat kecelakaan. Mereka percaya ini adalah gerbang alam gaib. Menurut sesepuh desa, kawasan ini dulunya adalah perlintasan harimau jadi-jadian dan penguasa hutan. Ada aturan tak tertulis yang dijaga warga hingga kini. Jangan pernah kosongkan pikiran saat melintas. Jangan sesumbar, dan jika mencium bau anyir darah atau bau bunga yang menyengat, itu pertanda penunggu sedang lewat. Warga sering menemukan bekas sesajen di sudut-sudut jembatan, upaya dari orang-orang tertentu untuk menenangkan sosok-sosok yang lapar akan tumbal. Kini, tikungan Harmoko telah diperlebar. Lampu jalan pun sudah terpasang. Namun, aura dingin itu tetap ada. Setiap kali angin malam bertiup kencang di sela pohon sawit, suara seretan besi atau tangisan lirih seringkali terdengar oleh mereka yang berani berhenti di bahu jalan. Apakah ini murni kesalahan manusia karena lelah? Atau memang ada kekuatan yang tak bisa dijelaskan logika, yang menarik setir kendaraan? Dan, satu hal yang pasti, saat kamu melintas di sana malam ini, pastikan matamu tetap di jalan. Jangan lihat ke spion tengah. Dan, jangan biarkan pikiranmu mengembara. Karena di tikungan Harmoko, maut hanya berjarak satu kedipan mata. Jika kalian punya pengalaman serupa, ceritakan di komentar.